Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'ir rasul wa nahana al-muharramat wa rafa'al mujahidina fi sabilihi darajat wa wa'adahum bi anwa'il bisyarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri, dan Allah juga tidak hanya memberikan nikmat-nikmat yang kecil, Allah juga berikan kepada kita nikmat yang besar, bahkan rizki-rizkinya begitu banyak. Harta yang kita miliki, dia bisa membeli obat, tapi dia tidak bisa membeli kesehatan. Betul ya? Betul nggak? Harta yang kita miliki, dia bisa beli jam tangan yang mewah, yang mahal, tapi dia tidak bisa membeli waktu. Harta yang kita miliki, dia bisa membeli kasur, tapi dia tidak bisa membeli tidur. Maka bersyukurlah bagi kita yang tidak dicukupkan hartanya, tapi Allah selalu berikan rezekinya kepada kita. Karena rezeki bukan hanya sekedar harta, karena nikmat bukan hanya sekedar harta, tapi Allah berikan lebih dari itu. Maka bagi kita patut bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaatnya, berharap juga berjumpa dengannya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ditempatkan di Al Gibran atau di Ji Indonesia Jikom. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momen terakhir di bulan ini kita kegiatan kuliah subuh keliling. Selanjutnya akan kita mulai lagi nanti setelah Lebaran. Biasanya 2 minggu setelah Lebaran kita akan mulai lagi, dan ini adalah pertemuan yang terakhir menjelang datangnya tamu istimewa yang akan datang beberapa hari lagi. Kalau Muhammadiyah lewat majelis tarjih dan tajidnya sudah menetapkan awal Ramadan tanggal 18 Februari, betul ya Pak RT Mulia? Ya. Jadi besok Pak RT puasanya duluan. Saya puasanya belakangan romannya. Tapi ntar Idul Fitrinya bareng. Idul Fitrinya bareng. Jadi besok Muhammadiyah dia puasanya 30 hari gitu ya. Kayaknya yang lain puasanya 29 hari. Mau yang 30 hari apa yang mau 29 hari? Kalau puasa jangan ngambil yang dikitan. Kalau gaji aja maunya yang banyakan. Entah itu mau puasanya bareng mulainya atau nanti lebarannya bareng, ini masalah khilafiyah. Nggak usah didebatkan, karena masing-masing para ulama dia punya metode tersendiri. Kalau teman-teman Muhammadiyah dengan metode hisabnya, teman-teman Nahdlatul Ulama atau pemerintah dengan metode ru'yatul hilal, harus benar-benar melihat. Bahkan kesepakatan Mabims
antara negara Indonesia, Malaysia, Singapura itu dia sepakati di atas 3 derajat. Ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan metodologi. Hal ini justru malah menjauhkan ikatan silaturahimnya. Hal ini karena perbedaan metodologi bagi kita adalah toleran. Jadi boleh ya, besok yang mau duluan silahkan, yang mau belakangan silahkan. Yang penting puasanya dimulai pada tanggal 1 Ramadan. Sepakat? Lebarannya mau duluan kayak mau belakangan kayak, yang penting lebarannya 1 Syawal. Jangan dipikirin mau awal mau akhir, jangan dipikirin. Yang terpenting bagi kita adalah mempersiapkan. Ini tamu istimewa mau datang, apa yang perlu kita siapkan? Ibarat kita begini Pak, di rumah mau ada tamu, kalau tamunya orang biasa, kita paling nemenin depan teras, bener nggak? Apalagi kalau tamunya kagak berharga, nemuinnya depan pagar. Ini orang gua tahu nih minjem duit nih mau puasa nih, jangan sampai masuk ke teras lama dah, Romana minjem gede nih, udah di depan aja, di depan, tenang, nggak usah minjem duit. Hari ini Bang Are mau ngasih duit. Yang nabung hari ini Are yang ngasih duit, udah siap. Maka dia tadi buat tas isi duit semua tuh. Semalam dia udah hitung semua yang pada nabung. Nabung ada yang gede banget, ada yang nabung dapatnya 22 juta ya Bang. Masya Allah, saya kata itu mau daftar umroh apa? Masya Allah. Oh. Jadi kalau tamunya biasa, naruhnya di belakang dia, naruhnya di sono. Tapi kalau tamunya yang datang istimewa, orangnya belum datang, tempatnya udah disiapin. Bener nggak? Oh, bangkunya yang paling bagus, karpetnya yang paling tebel, ruangannya yang paling wangi, kalau ada debu dikit dilap. Kenapa? Dia tahu yang datang tamunya istimewa. Nih lihat nih di ruangan ini, karena yang datangnya jamaah kuliah subuh, lihat karpetnya bagus, tempatnya wangi, tempatnya bersih. Coba besok datang kemari dewekan, dewekannya datang kemari, kata orang, lu ngapain ini orang ya? Oh saya mau kuliah subuh di atas, dewekan aja. Karena dianggap bukan tamu istimewa, biasa aja. Tapi ketika tamu istimewa, dijamu, diperlakukan, khidmat, jamuannya paling level tertinggi. Begitu juga kita. Ketika besok yang datang adalah bulan istimewa, bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan mulia, maka sebelum datang Ramadan itu kita mempersiapkan diri kita. Maka kata Allah dalam surat Taubah, fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Emang takwa apa takwa? Takwa apa takwa? Kita sering banget ngomong takwa, apa takwa emang? takut sama bini dua. Setenggok kayak berani aja. Takwa. Takwa apa takwa? Ini kita sering ngomong takwa. Takwa itu asal katanya waqayaqi wiqayatan. Artinya menjaga. Ya kalau dalam kitab Munjid tuh, kitab kamus Munjid, kata takwa itu asal katanya waqayaqi wiqayatan. Maknanya hifzun, menjaga. Takwa itu menjaga, maknanya, kata dasarnya. Maksudnya apa? Kata para ulama, takwa itu menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Bukankah menyuruh kebaikan adalah takwa? Bukankah melarang pada kemungkaran adalah takwa? Bukankah kita bersiap-siap dengan sesuatu yang akan kita capai adalah takwa? Bukankah berbekal ketika Ramadan mau datang, dan sekarang sudah berbekal, itu adalah ketakwaan? Itu bagian dari takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tamu istimewa mau datang, maka kita siapkan diri kita untuk menyambut tamu istimewa itu. Itu bagian dari takwa. Bagaimana agar sempurna ibadah Ramadan kita? Yang pertama, siam di siang hari. Namanya Ramadan, puasa di siang hari. Ramadan puasa di siang hari. Kata Allah dalam hadis qudsi begini, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan kita, kullu amal ibni adam, semua amalan anak cucu Adam bagi dia.
kecuali puasa. Maksudnya semua amalan anak cucu Adam sudah ditetapkan pahalanya, kecuali puasa. Puasa nggak ditetapkan pahalanya. Kalau sholat ditetapkan, sholat dewek pahalanya 1, betul ya? Sholat berjamaah pahalanya, sholatul jamaati khairun min sholatil fadhi bi 27 darajat, pahalanya 27 derajat. Sholat di Masjidil Aqsa pahalanya 500. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000. Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Sudah ditetapkan tuh. Tapi berbeda dengan puasa. Fa innahu li wa ana adzibi. Puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan pahalanya, kata Allah. Kenapa begitu? Karena puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi. Yang tahu seseorang puasa adalah seorang hamba dengan Tuhannya. Orang lain nggak tahu. Kita nggak tahu nih hari ini kalau Pak Asmawi lagi puasa, nggak tahu. Makanya airnya belum dibuka. Udah dibuka? Udah dikit, berarti nggak puasa. Yang tahu orang puasa apa enggak, itu kita doang tuh sama Allah. Orang lain nggak tahu. Karena dia ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi. Hamba dengan Allah saja yang tahu. Maka sebaik apa kualitas puasa kita, sebesar itu yang Allah berikan pahalanya kepada kita. Bukan cuma itu. Kata Allah dalam diskusi selanjutnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la khulufu famis shaim atyabu indallahi mir rihil misik. Orang yang berpuasa mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi, minyak misik. Orang puasa mulutnya lebih wangi daripada minyak misik. Coba besok puasa, ambil telapak tangan kita tiup. Bau apa wangi? Bau apa itu? Lagi puasa, napas, gimana rasanya? Lah itu hadisnya berarti nggak sejalan dong. Katanya orang puasa mulutnya bau minyak kasturi. Apa itu pemahamannya? Kata para ulama ada 2 pemahaman. Yang pertama, nanti di akhirat orang yang biasa puasa itu cara mendeteksinya, para malaikat nanti deteksi mereka yang biasa berpuasa dari mulutnya. Mulutnya harum. Kenapa? Karena dia biasa berpuasa. Makna yang kedua, maksudnya lebih wangi daripada minyak kasturi adalah selama dia berpuasa, dia tidak berkata-kata kotor, dia tidak berdusta, dia tidak membicarakan kesalahan orang lain, maka disebut mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Yang keluar dari mulutnya hanya ucapan-ucapan kebaikan. Kalau lagi Ramadan kan begitu, kalau lagi puasa, astagfirullahaladzim. Biar kata mancing juga bulan puasa mah. Baba Romain biasanya di pinggir galengan, saya ngeliatin dari atas. Baba Romain udah di pinggir galengan. Narik, jos, nggak kena ikannya. Karena Ramadan, astagfirullahaladzim. Keluarnya astagfirullahaladzim. Coba kalau nggak Ramadan, sial banget dah. Sial dangkalannya emang ikan. Ini maksudnya adalah lisan kita lebih wangi daripada minyak kasturi. Kalau di luar Ramadan naik mobil, naik motor apa udah ucapan kata-kata kotor. Sekarang orang naik motor, naik mobil udah kagak ada yang ngerem, mencong semua. Sebab salah kata yang pelan tuh orang mau kemana sih, kenceng banget. Ya, kayak kita naik motor juga itu ada orang pelan banget di depan. Ini orang ngapain sih pelan amat bawa motor, bawa mobil, serba salah. Kan memang harusnya itu tuh harusnya ya gimana? Sedang-sedang aja, jangan terlalu cepat juga, terus jangan terlalu juga lambat, pelan-pelan. Belajar dari filosofi apa tuh namanya? Tumbuhnya bambu. Bambu dia kalau tumbuh dia ngakar dulu ke bawah. Kenapa dia ngakar dulu ke bawah? Rebungnya lama tumbuhnya, ngakar dulu ke bawah agar ketika dia nanti tinggi dia sudah kokoh. Begitu. Jadi jangan terburu-buru, tenang saja. Juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat digilas kita. Harus sedang. Kata para ulama, siri kasairi suhub la ta'nai wa la tata'ajjali. Kita kalau bergerak jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat.
Liatin seperti awan yang sedang berjalan, siri kasairi suhub. Awan tuh kalau jalan dia nggak terlalu kenceng, tenang, tapi nyampe. Lihat awan dah, ini lagi mendung lah ya hari ini. Kalau lagi cerah, lihat tiba-tiba awan di sini. Ntar berapa menit lagi, oh tiba-tiba di jalan kemari dia. Tiba-tiba udah berubah bentuknya. Nggak terlalu cepet, nggak kayak awan kinton zaman dulu tuh. Terlalu cepet, nggak terlalu lambat. Siri kaserzu. Itu tuh santai aja, jangan terburu-buru. Jangan juga terlalu lambat. Terburu-buru juga ajalatu minas syaiton, terburu-buru bagian dari setan. Jangan juga terlalu lambat. Tenang. Kita lanjut hadis qudsi selanjutnya. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, lis-shaimi farhatani. Orang puasa punya dua kesenangan. Yafrahuhuma, di antara dua kesenangan itu, idza aftara fariha. Pertama, kalau dia berbuka dia bahagia. Nih berbuka puasa. Nih banyak yang salah masih cara berbuka puasa. Nih cara berbuka puasa. Berbuka puasa gimana sih Pak? Ini adzan. Karena kalau Ramadan, salah mic-nya saya. Kalau Ramadan yang ditunggu apa? Hah? Bedug apa adzan? Hah? Kalau Ramadan yang ditunggu adzan. Yang lain nggak berharga. Yang berharga adzan. Dicari channel mana sih ini, channel TV yang paling cepat. Padahal mah sama waktunya. Lah ini cepetan musola yang adzan, cepetan masjid daripada TV. TV belum adzan, dia udah adzan duluan. Udah kita main musola aja deh yang adzan duluan. Padahal belum masuk waktu. Karena yang ditunggu kalau bulan Ramadan adalah adzan maghrib. Ketika kumandang adzan datang, apa yang harus dilakukan pertama? Ayo. Ketika adzan datang, Nabi kalau berbuka puasa dengan yang manis, apa bukan? Hah? Dengan apa? Dengan lontong? Hah? Gorengan, lontong, kolak. Dulu ada kolak nggak zaman Nabi? Ada lontong apa enggak? Hah? Nabi kalau berbuka puasa, dia bukanya dengan hasawatin minal ma, dalam hadis itu. Beberapa teguk air putih. Hasawatin minal ma. Kalau adzan, Allahu akbar, ambil air. Ambil air, buka airnya, minum. Bismillah, minum. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ustaz minumnya diri, Rasul juga minumnya diri. Rasulullah minum air diri. Siapa yang bilang Rasulullah minum air duduk? Rasulullah minum air diri. Nggak percaya? Hah? Karena Rasulullah SAW syariban qa'iman wa qa'idan. Nabi kalau minum, dia kadang diri, kadang duduk. Kita jangan menyalahkan orang yang minum diri. Minum diri, nggak sesuai sunnah. Lu yang belum baca hadisnya. Boleh minum diri? Boleh. Nih kan kalau lagi ada hajatan, makannya diri, minumnya diri. Udah begitu bukan cuma makan diri, minum diri. Setiap stand dijajakin. Yang es belum, yang ini belum, yang ini belum. Diri semua lagi. Mau depor kagak ada karpetnya, mau duduk kagak ada bangkunya. Diri. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya baru saya kasih tahu aja tadi hadisnya, jadi ketemu kata boleh. Boleh, minum boleh diri. Makan boleh diri. Rasul pernah makan dan minum berdiri. Bahkan Rasul meminum kencing unta sambil berdiri. Kencing unta. Jangan coba-coba kencing kambing diambil, diminum. Enggak. Kencing onta yang sunnah. Karena dia menghilangkan penyakit. Kita lanjut. Ketika berbuka, adzan, baca bismillah. Karena kata Nabi, idza akala ahadukum falyadhkurismallah. Jika kalian berbuka, jika kalian makan dan minum, maka cukup dengan membaca bismillah. Bismillah. Minum 3 kali, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. 3 kali teguk. Nabi kalau berbuka, minum, dia 3 kali teguk. Setelah 3 kali teguk, barulah membaca doa berbuka puasa. Dalam beberapa riwayat ada 2 doanya. 1, yang biasa kita baca. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu,
wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuh. Atau sebelum baca doa itu dalam satu hadis yang pertama Nabi berbuka hasawatin minal ma, beberapa teguk air. Setelah itu Nabi makan namanya tamarot. Apa tamarot? Beberapa kurma. Kalau tamer satu, kalau tamarot itu beberapa kurma, bukan cuma satu, banyak. Kurmanya kurma kering namanya tamer. Kalau nggak ada tamer, rutobat. Apa rutobat? Kurma yang mod. Apa sih mod? Yang empuk, yang lembek. Roman di sini banyak yang tua-tua nih, yang giginya kagak. Diemut aja. Sebab kalau kurma kering diemut agak habis-habis seratnya. Habis, seratnya masih ada. Tapi kalau kurma yang lembek diemut. Jadi air putih, kurma kering atau kurma. Terus kalau kita taunya berbukalah dengan yang manis. Gimana itu maksudnya berbuka dengan manis? Ini kan dikias, kurma kan manis, ya. Maka dikias berbuka dengan yang manis. Buka tuh bukan dengan yang manis kata para ulama, berbuka dengan yang setia. Percuma manis kalau nggak setia, begitu saya melihat dia. Ya elah nganten baru dah. Gitu. Jadi berbuka dengan yang setia, bukan cuma manis, percuma katanya manis kalau nggak setia. Nah, setelah itu berbuka baru baca doa. Kenapa baca doanya setelah berbuka? Setelah berbuka, karena lihat nih susunan uslubnya, lihat susunan katanya. Allahumma lakasumtu, fiilnya fiil madi, sesuatu yang telah terjadi. Allahumma lakasumtu, karenamu ya Allah aku telah berpuasa. Wabika amantu, karenamu aku telah beriman, telah. Wa ala rizkika aftartu, karenamu aku telah berbuka. Selama ini kan kita baca doa dulu baru buka. Kan doanya telah berbuka. Berarti dia udah buka duluan dong. Jadi harus berbuka dulu baru baca doa itu. Wa ala rizkika aftartu, karena rezekimu aku telah berbuka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ada doa yang lain dalam riwayat lain. Apa doanya? Zahabaz zama'u, telah hilang dahaga. Zahaba fiilnya madhi. Telah hilang dahaga. Zahabaz zama'u. Jadi udah minum duluan tuh. Kan udah telah hilang dahaga. Wabtallatil uruq, telah basah tenggorokan. Wasabatal ajru, telah ditetapkan juga pahala, insya Allah. Jadi doa itu dibaca setelah kita berbuka. Sebagai apa? Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dah habis itu kolak, lontong, gorengan, biji salak, apalagi tuh banyak apa aja. Orang kita biasanya lapar mata menjelang berbuka, keliling dari mulai PLN terus sampai Gandul Ilir, semua dagangan di pinggir jalan dibeli. Nyampe rumah asal udah kena teh manis udah kenyang, betul nggak? Akhirnya itu kagak habis, niatnya entar makan habis taraweh dia ngantuk, dia tidur. Itu akhirnya kagak kemakan, dimasukin kulkas. Buat besok buat sahur. Sahur namanya sahur, kagak enak romannya makan buka dimakan buat sahur. Buat besok aja dah, diangetin buat hari berikutnya. Pikiran mau ngangetin, aduh kagak enak roman itu bukaan kemarin. Beli lagi, keliling lagi. Buat buka, udah kenyang lagi kagak habis, masukin lagi di kulkas. Itu sampai 30 hari Ramadan, itu makanan bukaan semua ada di kulkas, banyak banget. Akhirnya kebuang, nggak kemakan, udah buang aja. Nah ini tabzir namanya, mubazir. Orang kita tuh kebanyakan lapar mata, akhirnya malah nggak kemakan. Nah ini yang tidak disarankan dalam ajaran kita. Jadi cukup secukupnya. Dua, yang menyempurnakan ibadah Ramadan kita selain puasa adalah sholat malam, yaitu qiyam di malam Ramadan. Ini namanya sholat taraweh. Bahasa kita sholat taraweh, bahasa Arabnya tarawih. Taraweh itu boleh 8, boleh 20, boleh 36, boleh 40, boleh. Besok saya mau bikin taraweh 36 rakaat. Yakin kagak ada yang ngikut, saya doang sendirian.
Besok kita tarawih 36 rakaat, kagak ada yang ikut, udah ini aja dewe kan, kita 8 aja udah ngep, kadang-kadang 20 juga kalau imamnya lama, kita pindah. Jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lama juga. Nih perhatian nih, kan di sini banyak banget nih guru-guru kita. Nih di sini banyak juga para ketua DKM. Sholatnya jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lama juga. Terlalu lama orang nungguin. Terlalu cepat juga orang belum istirahat, ini gerakannya. Kesianan yang tua serba salah, pelan-pelan. Kemarin aja saya khotbah. Kan sekarang sholat Jumat kan jam 12 lewat 8 menit. Bener nggak? Khotbah Jumat. Nama orang kita kan adzannya 2 kali. Itu baru adzan pertama tuh jam 12 lewat 8. Adzan keduanya jam 12 lewat 15. Kita baru naik khotbah, orang udah ada yang dehem. Wah kode nih Roman, nggak boleh lama-lama. Baru naik khotbah udah jam 12 lewat 15, baru banget khotbah, pembukaan 5 menit, mau isi itu ternyata 10 menit, udah dehem. Tuh khotbah, dia boleh dehem. Apalagi terawih, boleh teriak. Orang kan dulu teriaknya begitu, waladhdallin, amin abu, karena malam abu. Dulu nggak begitu. Orang kalau amin tambahin abu. Orang dulu kagak tahu syariat, asal kata-kata aja. Nah, maka dari itu normal saja. Ada tomak ninanya, rukun dasar. Bagaimana kalau seandainya orang nggak salat tarawih, boleh apa nggak? Boleh nggak orang nggak salat tarawih? Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Cuma dianjurkan hukumnya. Tapi saya ingin mengutip satu hadis. Ini riwayat Nasai. Riwayat Nasai. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Dia bercerita Rasulullah pada para sahabat. Sahabat, semalam aku bermimpi. Dalam mimpiku itu aku dibawa oleh 2 orang. Pundakku diangkat, dibawa oleh 2 orang. Naik ke atas gunung, naik ke atas bukit, naik ke atas tempat yang lebih tinggi. Sesampainya di sana, aku melihat orang yang tergantung dan keluar dari mulutnya darah. Lalu sahabat bertanya, itu siapa ya Rasul? Mereka adalah orang yang ketika diwajibkan baginya berpuasa, namun mereka tidak berpuasa sampai datangnya waktu maghrib atau sampai datangnya waktu yang telah ditentukan. Ini hadis riwayat Nasai ini. Memang hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau mengutip dari hadis itu, begitu mulianya puasa Ramadan atau begitu mulianya sholat tarawih di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Coba-coba besok bulan Syawal kita tarawih dewekan. Kata orang-orang gila apa nih ya? Kenapa? Itu tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Pahalanya besar. Bukan kita menganggap ringan tarawih. Padahal tarawih itu besar banget pahalanya. Apa? Allah mengampuni dosa-dosa kita lewat tarawih. Kita nggak sadar. Justru lewat tarawih kita Allah mengampuni dosa-dosa kita. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang telah lalu lewat tarawih. Maka puasa di siang hari, tarawih di malam hari. Yang ketiga, Ramadan. Ini kita kan berbekal nih. Ramadan besok kita isi dengan membaca Al-Qur'an. Berapa sering sih kita baca Quran? Baca Quran, bentaran doang baca Quran. 1 juz kalau kita baca itu cukup 15 menit 1 juz. Bisa nggak tuh 15 menit 1 juz? Hah? Iya kalau baca lancar. Dolin, amin. Bacanya baca iya 40 menit, 30 menit kalau yang bacanya lancar. Kalau yang bacanya lama ya sejam dah. Tapi pahalanya lebih banyak kalau yang bacanya lama. Ya, karena dia baca terbata-bata falahu ajroni. Orang yang baca Quran, orang baca Quran, wa may yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun falahu ajroni. Siapa berbaca Al-Qur'an dia terbata-bata, pahalanya 2. Kata ulama, 1 pahala membacanya, 2 pahala susah payahnya. Jadi coba aja, kita belum ngerti banget nih, belum paham cara baca Quran atau belum lancar baca Quran, coba aja pelan-pelan dibaca. 2 pahalanya. Wal mahir minal Quran, orang yang pandai, cerdas, bagus memahami Al-Quran, membaca Al-Quran. Al mahir minal Quran ma'asafaratil kiramil bararo. Kalau dia bagus bacaannya, nanti di surga bersama para malaikat.
Pahala baca Quran 1 huruf, pahalanya 10 pahala. Jangan sampai kita tinggalkan. Kita jangankan sebulan 1 kali hatam, susah romannya. Tapi ada ulama yang mencontohkan kepada kita, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam 1 hari dia menghatamkan bacaan Al-Quran 2 kali dalam sholat dan di luar sholat. Sehari 2 kali. Kita sebulan belum tentu sekali-kali aja. Ayo di bulan Ramadan besok kita berbekal. Mudah-mudahan bisa selesai walaupun 1 kali hatam, syukur-syukur 2 kali, syukur-syukur 3 kali. Mudah-mudahan bisa, insya Allah. Yang keempat, yang menyempurnakan ibadah Ramadan kita besok, raih Lailatul Qadar. Kata Allah yarham Kiai Haji Hasyim Muzadi, kata beliau, kalau mau dapat Lailatul Qadar bukan cuma dikejar 10 hari terakhir. Ini kadang-kadang orang kita 10 hari terakhir doang, sampai mabit, ya, sampai etikaf, sampai mabit. Bukan. Kalau mau dapat Lailatul Qadar dari sebelum Ramadan sudah berbekal. Sudah niatkan saya tahun ini pengen dapat Lailatul Qadar, sudah berbekal dari sekarang. Bukan cuma 10 hari terakhir Ramadan doang. Wah, saya udah cuti nih, udah libur, baru enggak. Sebelum Ramadan datang sudah mempersiapkan diri kita, sudah memantaskan diri kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kelima, namanya zakat fitrah. Sempurnakan ibadah Ramadan kita dengan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat nih, saya ulang, ini salah memahaminya nih. Zakat fitrah memang fitratun itu maknanya 2. Ada 1 apa namanya? Mensucikan, mensucikan fitratun. Yang kedua, mana fitratun itu artinya makan. Ulang. Zakat fitrah itu maknanya adalah zakat yang dikeluarkan, yang kita berikan kepada 8 mustahik zakat. Fungsinya apa? Ketika 1 Syawal datang, dia bisa makan. Namanya zakat fitrah. Makanya sama seperti Idul Fitri. Idul Fitri artinya ada yang aidan artinya kembali. Fitri itu asal katanya dari fitrotun. Fitri itu fitrotun, futur nih. Kita nih kalau di sini pagi-pagi makan, bahasa Arabnya namanya futur. Apa futur? Sarapan. Idul Fitri kembali nyarap, kembali makan artinya. Ada 2 makna tuh. Tapi yang lebih dekat adalah makna kedua. Idul Fitri artinya kembali makan. Kenapa? Karena 1 Syawal, kata para ulama, yaumul akli wasyurbi. Harinya makan dan harinya minum. Nggak boleh orang puasa tanggal 1 Syawal. Haram hukumnya. Maka disebut Idul Fitri, kembali makan. Setelah 30 hari dia berpuasa, maka datanglah 1 Syawal, kembali makan. Gimana caranya agar menyempurnakan ibadah Ramadan kita? Maka bayar, namanya zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan di hari Idul Fitri. Makanya ngeluarin afdolnya malam. Afdolnya malam. Kan perpindahan waktu. Apa namanya? Bulan Hijriyah atau hitungan waktu Hijriyah, itu perpindahan waktunya habis maghrib. Habis maghrib, asal udah tenggelam matahari, itu udah pindah waktu tuh. Masuk, makanya 1 Syawal tuh masuknya ketika datang maghrib 1 Syawal. Bukannya jam 12 malam, beda. Kalau jam 12 malam itu hitungan waktu Masehi. Tapi waktu Hijriyah, perpindahan waktu dia ketika matahari tenggelam masuk waktu yang baru. Ya, kita sempurnakan ibadah kita dengan zakat fitrah yang terakhir. 5, puasa di siang hari, qiyam di malam hari, membaca Al-Quran, mendapatkan Lailatul Qadar, dan yang ke-5 membayar zakat fitrah. Mudah-mudahan bekal ini kita siapkan. Mudah-mudahan Ramadan kita besok sempurna. Ibadah-ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya atas nama pengurus kuliah subuh dan pengurus MUI, mohon maaf jika selama ini ada kekurangan, kekhilafan. Ya. Wah, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebih mohon maaf, ada khilaf, kesalahan juga sekali lagi mohon dimaafkan dengan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.